Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar JavaScript bersama Baby Programming. Nah, kalau di video sebelumnya, di video part 1 kita udah mengetahui apa sih itu JavaScript. Nah, di video part 2 ini kita akan belajar mengenai tipe data dan juga variabel. Tetapi, sebelum kita belajar mengenai tipe data dan variabel, kita akan belajar terlebih dahulu bagaimana cara menjalankan program JavaScript. Oke, kalian langsung aja buka Visual Studio Code kalian. Pada video yang sebelumnya kan kita udah menginstal Node.js dan juga Visual Studio Code kan. Kalian buka aja. Kemudian kita cek terlebih dahulu di CMD untuk mengecek apakah kita udah menginstal Node.js apa belum. Kita ketikkan node spasi version seperti ini. Nah, jika udah keluar versinya seperti ini, maka kalian udah berhasil install Node.js-nya. Kemudian pada Visual Studio Code-nya kalian buka Explorer. Di sini langsung aja open folder ya. Nah, di open folder ini saya udah menyiapkan folder belajar JavaScript. Ini folder untuk project kita nanti. Kita add langsung aja. Nah, kemudian foldernya akan tertampil pada tab Explorer pada Visual Studio Code ini. Ini tampilannya udah saya ubah dengan menginstall tema. Kalau kalian ingin mengubah, kalian bisa install aja di sini color theme sama icon theme. Nah, di sini kemudian kalian create ini new file. Kita create index.html. Kemudian kalian ketikkan aja doctype HTML. Kemudian tag HTML-nya jangan lupa tag body. Nah, di sini kita tuliskan ini misalkan H1 halo. Ini tulisan HTML seperti ini. Kita save, Ctrl S ya. Kemudian kalian buka web browser. Kemudian pada directory folder project kalian copy aja di sini. Kita copy, kemudian kita paste pada alamat web browser kita. Paste. Nah, kemudian pada indeks HTML-nya kita buka ya. Halo, ini tulisan HTML. Dia tertulis di sini. Kemudian kita masukkan program JavaScript-nya pada HTML ini. Karena kemarin kan kita tahu bahwa JavaScript itu dapat dieksekusi pada web browser. Caranya gini, kita ketik script. Kemudian di dalam script ini kita tuliskan sintak HTML-nya. Misal kita mau menuliskan halo, ini tulisan JavaScript ya. Kita pakai dokumen, sintak dokumen write. Kemudian di dalamnya kita tulis aja halo, ini tulisan JavaScript. Seperti ini, kemudian di save. Kita refresh web browsernya. Nah, halo, ini tulisan JavaScript. Nah, kemudian pada dokumen write ini kita bisa menyisipkan tag HTML di dalamnya. Misalkan ya H2. Kemudian kita tutup H2 di dalamnya halo, ini tulisan JavaScript. Seperti ini. Kita save, kemudian kita refresh web browsernya. Nah, dia keluar halo, ini tulisan JavaScript. Selain mengeksekusi program dengan menuliskan sintak sintak JavaScript di dalam text script ini, kita juga bisa melakukan dengan cara ini. Kalian create new file, kemudian di sini kita beri nama index.js. Jadi ini adalah file JavaScript yang akan kita gunakan untuk header file pada HTML-nya ya. Kemudian di sini kita hapus aja dokumen seperti ini. Nah, di dalamnya sini kita tuliskan type sama dengan text / JavaScript. Kemudian src kita pilih yang index.js. Jadi dia memanggil file index.js ini. Nah, kita buka file index.js-nya. Kita coba refresh dulu ya web browsernya. Dia hilang karena belum ada program apapun di dalamnya. Nah, kemudian kita tuliskan dokumen write. Halo, ini tulisan JavaScript. Seperti ini. Kemudian kita refresh web browsernya. Nah, dia tertulis halo, ini tulisan JavaScript. Jadi
kalau yang dokumen write ini untuk menuliskan supaya tertampil pada halaman web browser, halaman page-nya. Kemudian kita juga dapat menampilkan tulisan pada konsol web. Caranya adalah console log halo, saya belajar JavaScript. Seperti ini. Kita save. Kemudian kita buka web browser, kita klik kanan inspect, atau kalian yang menggunakan Chrome kalian bisa tekan F12 langsung ya. F12 seperti ini. Kemudian kita pilih menu konsol, kita refresh web browsernya. Nah, di sini tertulis halo, saya belajar JavaScript. Jadi itu caranya mengeksekusi atau menjalankan program JavaScript melalui web browser. Nah, kemudian kita kan kemarin udah install ini ya, Node.js. Kita coba akan belajar menjalankan program JavaScript pada Node.js. Caranya adalah pada VS Code ini kalian buka tab terminal, kemudian new terminal. Nah, pada terminal ini pastikan directory-nya sama kayak directory project kalian. Kalau saya ini di D, dokumen programming JavaScript, belajar JavaScript. Kemudian langsung aja kalian tulis node, karena kita menggunakan Node.js. Kita tulis node, kemudian nama filenya index.js. Kita enter. Ini terjadi error karena apa? Di sini dokumen is not defined. Nah, pada Node.js ini tidak sintak dokumen write ini tidak terdeteksi. Jadi kita komen aja. Untuk komen pada JavaScript ini kita bisa melakukan double slash di awalan baris seperti ini, atau kalau kalian menggunakan VS Code kalian ketikkan tekan aja Ctrl slash. Nah, seperti ini. Jadi program yang dikomen, baris program yang dikomen ini tidak akan berjalan. Jadi yang berjalan hanyalah console log halo, saya belajar JavaScript. Kemudian langsung aja kita save, kemudian Node.js pada terminal kita ketikkan node index.js. Kita enter. Nah, di sini tertulis pada konsolnya halo, saya belajar JavaScript. Jadi seperti itu caranya untuk mengeksekusi program baik di web browser maupun di Node.js. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai tipe data dan juga variabel. Yang pertama kita akan belajar mengenai variabel. Jadi pada JavaScript itu awalnya variabel hanya ada satu, yaitu variabel var, deklarasinya menggunakan var. Kemudian semenjak adanya ES6 atau ES6 ada lagi cara pendeklarasian variabel, yaitu menggunakan let dan juga menggunakan const. Nah, ini bedanya apa? Jadi untuk var sama let itu adalah variabel yang dapat diubah nilainya. Untuk const itu sendiri dia adalah konstanta, di mana variabelnya itu nilainya nggak dapat diubah ya. Kemudian selain itu dari var, let sama const itu juga ada perbedaan lagi. Kita lihat di tabel berikut ini. Nah, jadi ini adalah tabel untuk perbedaan karakteristik antar variabel var, let sama const. Nah, untuk var itu sendiri dia bersifat redeclare, kemudian hoisting dan juga global props. Untuk let sama const dia itu bersifat block scope. Nah, ini maksudnya apa? Oke, kita langsung aja eksekusi di programnya aja ya biar kalian lebih jelas. Oke, di sini kita akan bikin file baru dengan nama variable.js. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai redeclare dulu. Redeclare. Nah, kemudian kita deklarasikan variable var dengan nama variabelnya adalah x. Nilainya 10, misal kayak gini ya. Kemudian kita coba tampilkan pada console log x. Kita save, kemudian pada terminal kita ketikkan node variable.js. Nah, pada konsol dia tertulis 10. Kemudian coba kita ganti atau kita ubah nilainya. Kita panggil variable x sama dengan, kita ubah misalkan nih 20 ya. 20 kita save. Kemudian kita jalankan lagi programnya. Dia berhasil berubah. Nilainya 20. Kemudian karena tadi keterangannya adalah var itu redeclare, jadi dia bisa dideklarasikan ulang ya. Kita coba var x sama dengan misalkan 30. Jadi kita mendeklarasikan lagi variabel dengan nama x, nilainya adalah 30.
Padahal sebelumnya kita udah mendeklarasikan dengan nilai 10. Kemudian kita save, kita jalankan programnya, apakah yang akan terjadi? Dia berubah menjadi 30. Kenapa? Karena var itu dapat dideklarasikan ulang. Nah, sekarang misalkan nih, kita bikin let, variabel let, misalkan y. Let y sama dengan 10. Kita tampilkan pada konsol, kita save, kita jalankan node variable.js. Dia berhasil tertampil pada konsol, yaitu nilainya adalah 10. Kemudian kita coba ubah nilainya, y sama dengan 20. Kita save, kita jalankan lagi. Dia berhasil berubah, yaitu 20, karena let ini dia sifatnya dapat diubah seperti sama var ya, dia dapat diubah nilainya. Kemudian kita coba deklarasikan ulang, yaitu let y sama dengan 30 misal. Kan tadi keterangannya y itu tidak redeclare, let itu tidak redeclare ya. Maka apabila kita jalankan ini programnya, apa yang akan terjadi? Pasti dia error. Nah, error kan? Identifier y has already been declared. Jadi variable y ini atau y dia udah dideklarasikan, dia tidak dapat dideklarasikan ulang, tidak seperti var yang tadi. Jadi ini nggak bisa, kita komen aja karena nggak bisa ya. Kemudian untuk const, variable const, misalkan const z sama dengan 10 misal nih. Kemudian kita tampilkan di serial monitor, di mana? Console log. Kemudian kita jalankan programnya, dia tertulis 10 di sini. Kemudian misalkan kita ubah nilainya, z sama dengan 20. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa dong. Nah, dia nggak bisa diubah karena dia adalah constant variable. Jadi const itu adalah konstanta di mana nilainya nggak dapat diubah. Sebenarnya bisa sih diubah, cuman tipe data tertentu yang variable const itu dapat diubah. Misalkan objek. Misalkan kita punya const objek seperti ini. Nah, kita bikin objek nama Budi. Kemudian umur 20 tahun. Misalkan nih, kita tampilkan di serial monitor objek. Kita save. Ini dihapus dulu, di komen dulu. Kita save lagi. Nah, dia tertulis objek nama Budi, umurnya 20. Nah, di sini misalkan kita mau ubah objek obj dot, kita panggil propertiesnya, yaitu misalkan kita mau ubah umur sama dengan 15 tahun seperti ini. Kita tampilkan pada konsol, kita jalankan programnya. Nah, dia berubah, nama Budi umurnya 15. Dia dapat diubah karena dia adalah objek. Jadi kalau selain objek dan array, dia nggak bakal bisa diubah untuk variable const itu. Kita hapus dulu ini. Untuk objek ini pembahasan nanti sebenarnya, yaitu untuk tipe data ya. Kemudian yang mengubah nilai nggak bisa ya tadi. Kemudian kita coba untuk deklarasikan ulang, const z sama dengan 20 seperti ini. Kita panggil di sini z, kita jalankan programnya. Dia error karena apa? Identifier z has already been declared. Jadi variable z ini udah dideklarasikan, dia nggak dapat dideklarasikan ulang. Kita komen, dia nggak bisa dideklarasikan ulang. Jadi yang dapat dideklarasikan ulang adalah variabel var. Kemudian kita bahas mengenai hoisting. Nah, untuk hoisting itu seperti ini. Misalkan nih, kita hapus dulu yang atas ini. Kita komen aja. Kita komen seperti ini. Hoisting, misalkan di sini x sama dengan 10. Nah, x ini kan belum dideklarasikan nih variabelnya. Kemudian dideklarasikan di bawahnya var x seperti ini. Kita coba di serial monitor. Ini bisa apa enggak ya? Nah, dia bisa karena apa? Var itu tipenya hoisting. Jadi dia itu hoisting, maksudnya dia itu kayak
dipindah ke atas gitu. Namun jika kita coba misalkan nih Y sama dengan 10, kemudian let Y. Nah kalau ini nggak bisa, kita coba ya. Nah dia error, cannot access Y before initialization. Karena apa? Dia nggak bisa dijalankan sebelum diinisialisasi, nggak kayak yang var. Kalau var tadi tipenya dia hoisting, kalau yang let ini bukan hoisting. Nah kemudian misalkan kita coba lagi yang Z sama dengan 10, kemudian const Z seperti ini. Karena const itu tadi dia tidak hoisting, maka dia juga nggak bakal bisa. Nah sama kayak yang let, missing initializer in const declaration. Nah di sini dia bukan hoisting, jadi dia nggak bisa kayak gini, yang bisa hanya var. Kemudian ini kita komen dulu. Kemudian kita bahas yang block scope. Nah block scope ini maksudnya gimana? Jadi block scope itu maksudnya gini. Misalkan ya, kita punya variabel X sama dengan 10. Kemudian if true, jadi jika dia kondisi benar, var X sama dengan 20. Kemudian kita konsol log di bawahnya statement if, kita konsol log X seperti ini, kita jalankan programnya. Nah dia yang awalnya dideklarasikan dia adalah 10, kemudian di sini kita deklarasikan lagi yaitu nilainya 20. Dia nilainya waktu dipanggil di konsol nilainya menjadi 20. Tapi jika ini let, misalkan ini let kemudian ini let, kira-kira nilainya berapa? 10 apa 20? Nilainya adalah 10. Kenapa? Karena let itu sifatnya block scope, jadi dia dibatasi sama scope ini. Ini curly brace ini atau kurung kurawal ini adalah scope. Jadi dia let yang dideklarasikan di dalam if ini dia hanya bisa dioperasikan di dalam scope ini. Jadi misalkan di sini kita kasih konsol log X. Nah, di sini baru 20-nya keluar. Kita jalankan ya. Nah, ini ada 20, ada 10. Yang 20 ini dia adalah let yang di dalam if, kemudian yang 10 ini dia adalah let yang pertama, yang dideklarasikan pertama. Dia karena block scope ya. Kemudian kita coba const. Kalau const dia juga sama kayak let tadi. Kita jalankan programnya. 20, 10. Misalkan ini kita hapus. Kita hapus seperti ini, kita jalankan lagi, maka nilainya pasti akan 10. Karena apa? Dia sifatnya adalah block scope ya. Jadi dia hanya dapat dijalankan atau dapat dipanggil di dalam scope di mana dia dideklarasikan. Oke, kemudian kita komen ini terlebih dahulu. Kita bahas mengenai global props. Global props. Nah, global props ini gimana? Jadi gini, yang global props tadi kan var ya. Misalkan di sini ada statement if true, kemudian di sini kita bikin variabel var X sama dengan 20. Kemudian di luar scope-nya if, kita console log X, kita panggil X-nya di sini, kemudian kita jalankan programnya. Maka dia tertulis 20 pada konsol, pada terminal. Nah, apabila ini misalkan let, kira-kira kalau kita panggil di luar if statement, di luar scope-nya ini, dia bakalan berjalan nggak program ini? Kita coba aja ya. Nah, dia error. X is not defined karena let itu bukan global props, dia hanya block scope. Jadi, yang kayak saya jelasin tadi, let ini dia hanya dapat dipanggil di dalam scope di mana dia dideklarasikan. Nah, kemudian kita coba lagi untuk const. Kita jalankan programnya.
dia sama kayak si LED tadi, dia tidak dapat dijalankan karena dia block scope bukan global props. Yang kedua yaitu tipe data. Untuk tipe data pada JavaScript itu hanya ada dua sebenarnya ya. Ada dua yaitu primitives dan juga object. Nah, untuk primitives itu sendiri dia tuh ada banyak. Dia ada string, number, boolean, null, undefined, dan symbol. Kemudian untuk object dia itu seperti yang udah saya jelasin dikit tadi ya pada penjelasan variabel. Dia itu object, dia di dalamnya ada properties dan juga value. Kemudian untuk array itu pada JavaScript dia juga tergolong pada object. Nah, untuk penjelasan tipe data ini kita langsung aja mencoba program tipe data di Visual Studio Code. Oke, jadi di sini saya akan buat sebuah file baru bernama datatype.js. Nah, seperti ini ya. Datatype.js. Kita yang pertama akan bahas mengenai tipe data primitives. Nah, di primitives ini tadi kan ada string. Kita bahas string dulu ya. String. Untuk string, kita deklarasikan sebuah variabel terlebih dahulu. Misalkan nih, variabel const str. Namanya str ya. Nah, untuk penulisan string, kita menggunakan double quotes atau dapat juga menggunakan single quotes atau dapat menggunakan double ticks, backtick ini ya. Nah, perbedaannya apa? Sebenarnya sama aja tergantung kebutuhan. Jadi misalkan gini, untuk di dalam string kita pakai double quotes, hello, saya belajar JavaScript, seperti ini. Kemudian kita tuliskan pada console log str, seperti ini ya. Kita ketikkan pada terminal node data types.js. Salah ya. Nah, kemudian tertulis pada terminal yaitu hello, saya belajar JavaScript sesuai yang saya tuliskan pada nilai variabel ini. Nah, kemudian apabila kita ingin menambahkan tanda kutip di sini JavaScript-nya, seperti ini. Kemudian kita jalankan lagi programnya. Hello, saya belajar JavaScript. Dia keluar tanda kutip seperti ini kan. Kemudian apabila kita ingin menambahkan tanda kutip tapi double quotes, petik 2 seperti ini. Kemudian kita save, kita jalankan programnya, maka dia error, nggak bisa. Nah, kadang ini kita bisa menggunakan cara menggunakan string dengan single quotes seperti ini. Nah, seperti ini ya, kita jalankan programnya. Hello, saya belajar JavaScript. JavaScript-nya dikutip dengan double quotes. Nah, selain itu, sebenarnya kita dapat menggunakan ini. Kita kembalikan pakai double quotes. Nah, di sini kita bikin slash seperti ini, backslash ya ini. Kemudian di sini juga backslash. Kemudian kita jalankan programnya, dia berhasil. Hello, saya belajar JavaScript. Nah, sebaliknya juga untuk yang menggunakan single quotes tadi, jika di dalamnya kita menggunakan tanda single quotes, kita dapat menggunakan backslash seperti ini, kemudian single quotes-nya di depannya. Atau kita menggunakan tanda double quotes, di dalamnya ada single quotes-nya seperti itu. Nah, kemudian untuk backticks. Backtick ini gunanya untuk apa? Jadi kadang backtick ini digunakan ketika di dalam string kita menginputkan sebuah variabel. Misalkan di sini saya ingin membuat variabel const x sama dengan 10. Kemudian di sini saya ingin menuliskan saya membeli 10 buah apel. Tapi 10 buah apel ini 10-nya saya ingin ambil dari variabel x. Caranya gimana? Nah, ini kita pakai kita pakai backtick ya. Jadi di dalam backtick kita bisa menambahkan variabel dengan cara kita pakai $sign, kemudian curly brace. Kita panggil variabelnya di dalam curly brace-nya ini. Seperti ini. Jadi ketika kita jalankan programnya, maka tertulis saya membeli 10 buah apel. Nah, untuk metode ini tidak berlaku ketika kita menggunakan string dengan double quotes atau single quotes. Tapi kita tetap bisa menggunakan memanggil variabel di dalam string di mana string tersebut menggunakan double quotes atau single quotes. Caranya seperti ini.
Kita komen dulu ya ini. Const str sama dengan gini pakai double quotes, saya membeli 10 buah apel. Nah, ini 10-nya kita ingin memanggil dari variabel X. Caranya gimana? Caranya saya membeli, ini kita akhiri double quotes-nya di sini. Kemudian kita beri tanda plus atau tambah. Kemudian kita beri tanda tambah. Ini X ya. Kita beri tanda tambah lagi. Kemudian di sini kita beri tanda double quotes. Jangan lupa dikasih spasi. Kalau nggak dikasih spasi nanti dia akan lengket yang nggak ada spasinya. Seperti ini. Nah, saya membeli 10 buah apel. Jadi seperti itu. Kita uncomment yang ini. Kemudian ini yang string ya. Kemudian kita bahas mengenai variabel tipe data number. Nah, number ini kalau di bahasa pemrograman lain, angka itu ada banyak, ada integer, ada desimal, ada float double, dan lain-lain sebagainya. Kalau misalkan pakai desimal itu ada angka di belakang koma, kalau pakai integer itu hanya bilangan bulat. Tapi kalau untuk di JavaScript kita hanya perlu mendeklarasikan variabelnya const_let atau var, kemudian nama variabel misalkan x. Ini saya ganti dulu deh, 10 buah apel. Variabel x, kemudian kita tuliskan misalkan 10,5. Kemudian kita jalankan, ini kita ganti dulu console log x, kita jalankan programnya. Nah, di sini tertulis 10,5. Jadi pada JavaScript kita ingin menggunakan variabel misalkan tipe data angkanya itu bilangan bulat atau desimal, kita tidak perlu mendeklarasikan tipe datanya terlebih dahulu, tidak seperti di bahasa pemrograman yang lain ya. Karena di JavaScript ini dia variabelnya itu otomatis mendeteksi tipe data apa yang ada di dalam variabel tersebut. Misalkan di sini 20. Nah, ini juga bisa. Jadi variabel X ini nilainya 20. Ini tipe datanya adalah number. Kemudian ada boolean. Misalkan let bool, namanya bool ya. Let bool ini misalkan true. Nah, ini boolean. Jadi boolean itu hanya ada dua nilai, yaitu true dan false. Kita jalankan programnya. Nah, di sini tertulis true. Kemudian apabila ini kita ganti false, kita jalankan programnya, di sini tertulis false. Nah, ini namanya adalah boolean. Ini adalah boolean ya. Kemudian tadi ada juga undefined. Nah, gini. Misalkan variabelnya kita bikin const y sama dengan undefined. Jadi undefined ini adalah nilai dari sebuah variabel di mana nilainya itu tidak terdefinisi. Nah, di sini tertulis undefined seperti ini. Kemudian selanjutnya ada lagi tipe data null. Misalkan const a sama dengan null. Seperti ini kita tampilkan pada console log. Kita jalankan programnya, dia tertulis null seperti ini. Dia tipe data null ini adalah tipe data di mana nilainya adalah kosong. Jadi dia tidak memiliki nilai, dia itu null. Bukan nol ya, tapi dia null, dia itu kosong, nggak ada nilainya. Kemudian kita membahas mengenai objek. Jadi tipe data objek. Nah, objek itu sendiri di JavaScript itu ada objek biasa dan juga ada array ya. Kita bahas yang objek terlebih dahulu. Nah, misalkan di sini const x udah ya, apa ya? Const obj aja, obj sama dengan. Nah, cara penulisan objek itu seperti ini. Jadi di dalam objek itu ada properties dan juga value. Propertiesnya apa? Misalkan di sini saya tulis nama. Nama misalkan Agus. Kemudian usianya adalah 22 tahun. Kemudian lokasi ya.
lokasi itu tempatnya di mana dia. Lokasinya adalah di Surabaya misal nih. Kemudian kita console log obj seperti ini. Kemudian kita jalankan programnya. Nah, di terminal tertulis nama Agus, usia 22, lokasi Surabaya. Jadi objek ini dia memiliki properties dan juga memiliki value. Kemudian kita coba array. Const arr, misalkan arraynya gini. Nah, ini misalkan ya, jangan gini. Misalkan ada nilai array 10, 20, 30, 40. Nah, kita print arr. Kemudian kita jalankan programnya. Nah, di sini tertulis di dalam kurung kotak ini ya, ada nilai 10, 20, 30, 40. Ini dinamakan array. Oke, sekian untuk video pembahasan mengenai tipe data dan juga variabel kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.